kita datang ke Korea, meskipun ini bumi ateis, kalau niatnya baik ya satu kebaikan. Saya yakin bumi Korea itu nangis beratus-ratus tahun karena nggak dipakai situ. Mereka tersiksa. Setelah datangnya TKI ini, mereka senangnya bukan. Nah, semoga mereka berdoa, semoga TKI kerasan keterusan. Kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang, naik Pinang sulit gak? Sulit. Terus yang nggak naik pinter nonton aja gak repot. Seperti sampean tuh nggak mau belajar Islam sudah undang Gus Ba aja turun. Makanya kurang ajar sekali itu. Kamu tidak bisa belajar tidur dari Allah karena Allah tidak tidur. Padahal kita dalam bermakan harus nuansanya ibadah. Kalau tidur juga nuansanya ibadah. Nikah pun nuansanya harus ibadah. Rukun istri juga nuansanya harus ibadah. Kalau sedang tidak rukun juga nuansanya harus ibadah. Sama tanya gimana Gus gak rukun kok nuansa ibadah? Ya kalau sebaiknya ada rukun ya ada rukun. Ada momen yang kita sebaiknya ada rukun. Misalnya istri kamu chattingan sama orang lain, masa harus rukun? Makanya kalau mereka benci kamu karena chattingan wanita lain, ya saya dukung. Memang sebaiknya agak beruruk kalau dalam. Jadi semuanya itu harus ibadah. Nah pertanyaannya adalah, lalu niru siapa? Tentu dalam konteks ini orang yang ditunjuk Allah untuk bisa tidur. Bukan niru Allah karena Allah tadi. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur. Sehingga yang perlu diingat, ini lazim sekali dan jarang orang ingat, padahal ini lazim. Kenapa di Fatihah doanya apa coba? Hafalin coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Itu di Quran bukan siratallah, itu jalannya Allah. Tapi disebut siratal ladzina ya. Ladzina itu dalam bahasa Arab jamannya alladzi. Ladzina itu yaitu jalan mereka orang. Ini yang perlu dicatat ya, karena kita tidak bisa barang hal. Ya diterangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, yaitu niru jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam bahasa Arab an'amta itu fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita disuruh niru orang yang ada garansi sudah terbukti husnul khotimah, sudah terbukti baik. Masa lalunya baik, bahkan sudah berakhir dengan baik, yaitu para nabi dan para wali yang syukur-syukur sudah meninggal. Karena kalau masih hidup, itu apapun baiknya orang itu masih labil. Apalagi sampean, buyutnya labil, bukan labil lagi. Jadi kadang ustadz kuren terkenal itu, lama-lama ya orang mah, ustadz juga manusia gitu. Jadi yang mencintai orang-orang yang nggak cantik gini karena cowok. Tahu-tahu ada ustadz Rumamil terkenal, ya nggak tahu terusannya. Nah ini relax ya, membicarakan Fatihah dulu. Sehingga kelaziman bermadhab. Saya ulang lagi, saya tidak dalam konteks bela aswaja mati-mati Anda, tapi kebenaran itu satu kenis. Kenapa di Fatihah ihdinas siratal mustaqim bukan siratal, yaitu jalan engkau ya Allah, tapi siratal ladzina. Apa? Siratal ladzina, itu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kita manusia, bisanya niru hanya dengan manusia. Kita nyari uang, juga niru guru-guru kita yang nyari uang. Asal niatnya baik, maka nyari uang juga termasuk kebaikan. Kita datang ke Korea, meskipun ini bumi ateis, kalau niatnya baik ya satu kebaikan. Saya yakin bumi Korea itu nangis beratus-ratus tahun karena nggak dipakai situ. Mereka tersiksa. Setelah datangnya TKI ini, mereka senangnya bukan. Nah, semoga mereka berdoa, semoga TKI kerasan keterusan. Jadi mungkin bumi Korea itu doa ya Allah, semoga TKI sukses sehingga kami jadi tempat sujud. Tapi ya kecelakaannya keterusan. Boleh generasi lah yang sudah lama-lama pulang ganti yang baru ya. Insya Allah. Pulang ya. Masih tahu alamatnya? Masih tahu. Indonesia gitu. Masih tahu alamatnya? Google Map. Masih ingat nama istrinya masih ingat? Gak ingat sebelum menikah. Masih ingat Indonesia? Masih. Presidennya masih ingat? Masih. Masih bagus. Nama lurah?
Ya bagus lah masih. Sehingga kalau dalam ilmu samawi bisa saja kamu kerasan ini karena didukung bumi Korea. Tapi kita nanti nego lah supaya yang didukung itu ya yang baru-baru, yang lama-lama biar pulang. Saya ulang lagi, ini ngaji ringan-ringan karena ini mungkin ngaji terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu filman, yang telah engkau beri nikmat. Jadi ngikuti orang yang sudah ada garansinya, kira-kira gitu. Misalnya kamu beli makanan yang terbukti manfaat, yang terbukti bergizi, yang berarti barokah. Juga gitu, misalnya dalam mencintai orang ya yang terbukti loyal. Kamu tinggal tetap loyal, kamu biarkan zaman miskin gak dikirimin tetap loyal. Jangan nyari orang yang loyalnya karena kamu punya duit. Itu gak jelas. Jadi ngikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat. Jadi kriterianya apa? Yang telah engkau beri nikmat. Telah itu telah terjadi. An'amta itu fi'il. Sehingga ada makalah dalam ulama dulu, jika kamu mengikuti seseorang falyastan nabil amwat, maka ikuti yang sudah mati. Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan husnul khotimah. Dia berakhir dengan baik. Nah, kalaupun mengikuti yang hidup, karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati dengan husnul khotimah. Misalnya saya sholat, saya mungkin masih hidup. Kamu ikuti saya masih hidup. Tapi tradisi ngaji seperti ini adalah tradisinya orang-orang dulu yang mereka itu setelah mati secara husnul khotimah. Kenapa tidak boleh mengikuti orang hidup? Kalau tidak ada jaminan perilakunya mengikuti yang sudah mati. Karena labil tadi. Misalnya begini, ini contoh gampang, semoga jadi pelajaran. Ada ustadz yang mungkin karena enggak banyak ngaji juga enggak keluarga kiai atau kiai dadakan. Terus pidato, kiai sekarang harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada ajaran Islam supaya orang itu dihormati? Nabi-nabi dulu itu pas latihan dakwah itu ya diantemi waktu, enggak dihormati. Sekarang enggak enak, datang kiainya ditolak al-badru, terus anak-anak nyucuk, wah macam-macam keren, sampai rebutan. Kalau dulu enggak, yang namanya dakwah itu diantemi waktu, ya kan? Diantemi waktu, diusir. Padahal ini orang-orang hebat, akramul khalqi, orang terbaik. Lalu kenapa tahu-tahu ada ajaran ini harus kaya supaya dihormati? Mana ada ajaran Islam supaya orang kaya atau orang harus dihormati? Yang harus dihormati itu hukumnya Allah dan Rasul. Nah itu udah ajarannya orang-orang dulu. Ajarannya orang-orang dulu yang penting kamu hidup itu balighu anni walau ayah, mengajarkan sesuatu, nyari ridhonya Allah Subhanahu. Kamu belajar juga nyari ridhonya Allah Subhanahu. Nggak ada yang lain, kepentingan yang lain. Jika orang-orang dulu itu saking ekstrimnya nyari ridhonya Allah, itu kayak orang goblok. Tidak goblok betulan, mau kayak orang goblok. Tapi goblok itu bagus. Makanya kalau sama goblok tenang saja. Saya itu termasuk kiai. Saya ini kecelok kiai alim kata orang banyak. Tapi saya pengagum orang goblok. Karena orang goblok itu angan-angan pinter. Saya itu sekarang ikrar betul kalau orang goblok itu pinter. Karena tadi saya berkali-kali bilang, jadi orang alim itu kan sulit, ya kan? Sulit gak? Menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Loh enggak, menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Pinter. Sudah tahu naik gunung Himalaya itu sulit. Yang nggak naik kan ya pinter, ngapain sulit-sulit ke sana? Nunggu gambarnya dari yang naik aja. Sama, kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang, naik Pinang sulit gak? Sulit. Terus yang nggak naik pinter nonton aja, gak repot. Seperti sampean tuh nggak mau belajar Islam ya sudah undang Gus Ba aja turun. Makanya kurang ajar sekali itu. Daripada belajar sendiri sulit, dalam undang kiai. Daripada menemukan teknologi apa sulit dalam beli saja apa? Kok repot. Intinya orang bodoh itu ada unsur pinternya. Maksudnya pinter yang tetap bodoh, tapi tetap ada pinternya. Maka hormatilah orang-orang bodoh karena ada pinternya. Sama lagi, ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang lama dulu tuh saking
saking nyari ridhonya Allah itu sampai kayak orang bodoh. Karena mereka berpegangan konstitusi hadis sahih. Yaitu misalnya Nabi Dawud mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang iman kepada Allah dan Rasul maka hormatilah tetangga. Itu karena iman kepada Allah dan Rasul, bukan karena yang lain. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal gila itu ada satu riwayat beliau itu dipanggil tetangganya pemuda itu sombongnya bukan main anak muda itu, melete cara Jawa. Ya Ahmad datang ke saya, datang Imam Ahmad. Ceria senang sekali Imam Ahmad datang. Setelah datang sampai rumahnya, dah kembali lagi saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad ke rumahnya. Setelah sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya butuh lagi, ayo ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, tidak jadi. Sampai 3 kali, salam 1 sekian menit itu sampai 3 kali. Muhammad senangnya bukan main, asik senang. Itu kalau sampean mau apa jotosi kira-kira? Dipermainkan gitu. Jotosi kan? Utang banyak, nasib tidak jelas, mesti emosinya tinggi. Emosinya tinggi. Akhirnya pemuda tadi tanya, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung saya permainkan seperti itu? Jawabnya Imam Ahmad, pemuda, saya ini senang sekali melakukan perintah Allah. Allah ngendikan kalau diminta tetangga datang ya datang. Jadi saya datang ini karena perintah Allah. Seorang mukmin yang melakukan perintah Allah pasti senang. Kamu manggil lagi senang sekali karena saya bisa melakukan perintah Allah. Manggil ketiga ya senang sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu, sadar. Seperti saya datang ke sini tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya memang punya cita-cita pernah jadi bumi ateis itu saja. Dan mulang umatnya Rasulullah SAW. Tanpa sampai undang pun saya mulang, saya di mana-mana mulang. Coba sampean ngaji di YouTube saya, itu sampean undang apa enggak kan? Karena mulang itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad kalau diceritakan TKI Korea dianggap goblok apa pinter? Kira-kira goblok. Wong enggak diharga diri. Sama seperti kalian diperintahkan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kalau sama istri yang baik, itu harusnya diomelin pun tetap santai. Tapi biasanya kalau diomelin tertawa itu dianggap penghinaan ya, malah nemen ya. Tidak tahu caranya gimana. Sampean nggak ngalami, saya tidak pernah ngalami, jadi tidak tahu caranya. Jadi agama itu kontraknya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu. Sehingga para ulama dulu, para nabi-nabi dulu, apalagi para nabi itu kalau didakwa ngalami dibalangin batu, dicaci maki, itu mereka senang santai saja karena mereka dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu. Tahu-tahu ada hukum kapitalistik, hukum transaksional. Yaitu kita baik sama orang kalau dibaiki, hormat sama orang kalau di. Nah inilah awal kehancuran tradisi leluhur. Dulu itu tidak ada seperti itu. Dulu itu kiai-kiai ngerawat wong-wong desa, itu seraro wong desa hak-hak kiai ora roh. Disabari ya tetep wangkot, diulang ya ora tau salam template, seraro kiai ora roh. Tapi kiai-kiai tetep sah. Karena mereka dalam melaksanakan dakwah nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kiai abal-abal dakwah sekali gak disangoni, awas rata baleni. Itu pastikan kiai yang tanpa lisensi akhirat itu tidak ada. Mungkin dapat lisensi dunia tapi di aras gak terdaftar sebagai kiai, tak jamin itu yang kelakuannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngendikan gini, la takunu imma'atan, kamu jangan jadi orang itu kayak tanpa prinsip. Imma'ah itu orang yang tanpa prinsip. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kamu adalah orang-orang yang terdikte oleh hukum transaksional, oleh hukum-hukum gesekan. Kalau manusia baik, kamu baik. Kalau manusia buruk, kamu buruk. Sekarang pertanyaan gini, betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita, oleh kejadian yang lebih rendah ketimbang kita. Misalnya begini, ada seorang kiai misalnya tetangganya sombong, terus kiainya juga ikut sombong, disombongi wong ya harus sombong. Berarti kan dia terdikte oleh lingkungannya. Padahal orang ini di bawah kiai. Coba kalau kiai ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, ini tetangga kamu harus baik. Ibarat begini, kamu seorang bapak. Seorang bapak kan ya normalnya bijak, meskipun TKI kalau seorang bapak itu normalnya wana rewel pas pangan. Wah, bu juk tempe, bareng tempe lagi dipangan, baru ora seneng juk tongkol ora seneng njaluk kerupuk. Terus kamu mangan tempe tok iri.
Anakku ora kerja makan telung lauk, 3 lauk. Masa saya kerjanya makan 1 lauk? Hanya karena terdikte anak. Atau istri kamu sibuk ngurusi anak. Wah, aku sing golek duit ora diurusi malah ngurusi kecil. Ini berarti orang-orang makhluk gaib. Orang yang didikte oleh keadaan. Harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul kamu nyaman saja. Allah memerintahkan kamu berbuat kebaikan, utamanya pada anak. Ya happy saja, seneng anak rewel ya seneng, istri rewel ya seneng. Jangan istri rewel ditaboi, berarti kamu terdikte setan. Atau temannya lah paling enggak kalau enggak terdikte. Kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul ya terdikte oleh perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sehingga ihdinas siratal mustaqim disebut siratal ladzina, jalannya mereka. Ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksional. Sehingga banyak orang nak dimedhi orang yang medhit dilomani ya lomo itu tidak baik. Kita harus punya komitmen sakhok dermawan sama siapa saja. Kita punya komitmen baik sama siapa saja. Karena kebaikan itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hukum transaksional. Itu uniknya Islam. Jadi Islam itu meskipun hukum sosial, ngendikane Nabi gimana? Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga, muliakan tamu. Itu bukan karena. Lah nanti kalau kamu karena hukum sosial, tamu yang melete, juga mangan melete. Sono tamu di barno, ora diundang kok tetep barno. Itu berarti Anda terdikte oleh hukum sosial. Kalau terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, masuk tamu yang perlu WC, monggo kedua apa pakaran gini sih, ya santai aja, meskipun dengan hatimu bener, tapi biasa. Ini mungkin jarang ada yang mengutarakan, ya jadi saya kembali lagi, ketika tradisi guru kita punya toriko, ya mungkin banyak lah, kubu sebelah yang kritik, toriko itu apa, anut manusia, anut Allah dan Rasul. Maksudnya bukan begitu. Jadi anut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina itu anut orang yang sejenis atau anut makhluk yang sejenis. Karena kita anut Allah langsung itu tidak mungkin. Fa inna wa la ya'kul wa la yashrab wa la ta'khudhuhu sinatu wa la naum wa la kadza wa la kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur. Padahal kita dalam tidur pun harus ada aturan syariatnya. Tahu toh aturan syariat tidur? Meskipun sama tidak pernah melakukan, tapi tak kasih tahu. Dan saya pesimis Anda bisa melakukan. Suci dulu, wudu ya. Sudah tahu toh? Terus menghadap kayak jenazah, berarti menghadap ke kiblat. Terus baca subhanallah 30, wudu dulu ya. Tadi ya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33 takbir 33. Baca ayat kursi, terus berpikir yang positif gitu. Sudah melakukan itu? Dan tidak akan melakukan. Paling kalau tidur itu nggak bisa tidur, main WA atau WhatsApp, wangok bareng Pak iso turu mangan mie rong bungkus. Wangok turu terus. Bangun matahari sudah di tengah, santai. Bangun tidur nggak ingat subuh, ngopi dulu. Jadi artinya apa? Tidur saja oleh Islam itu dielmoni. Apa ada kaifiatul naum, cara tidur. Kaifiatul akli juga gitu. Dimulai baca bismillah niati taqawi ala ibadah supaya kuat ibadah. Masalahnya Allah tidak makan, tidak tidur. Jadi kamu tidak bisa niru makan tidurnya Allah. Allah tidak makan, tidak tidur. Sehingga Allah bikin syariat itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, jalannya mereka. Mereka itu manusia apa Allah? Manusia. Sehingga saya mohon sekali orang itu tidak usah lah anti wasilah, anti toriko, anti anut Imam Syafi'i. Kata mereka kan, kenapa kita ikut Syafi'i? Syafi'i kan manusia. Kita manusia, sama-sama manusia, kenapa saling ikut? Tidak begitu cara berpikir. Apa salah lagi tidak? Karena mereka orang yang punya garam. Ibarat kamu mengikuti teknologinya Einstein atau Isaac Newton. Karena teknologi ini terbukti kalau digunakan efektif. Kalau kamu coba-coba bikin teknologi ya boleh, asal terbukti efektif. Jangan-jangan malah meledak teknologi temuan kamu. Sama, kalau kamu berpikir sendiri tidak mengikuti Imam Syafi'i, jangan-jangan jalur ke neraka, bukan jalur ke surga. Paham ya? Ini bukan urusan kultus, tapi urusan tradisi yang dianjurkan Allah. Tapi tadi ngikuti sing alladzina an'amta
Ngikuti orang yang jelas-jelas dapat nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para ulama. Jangan ngikuti orang yang enggak jelas benarnya. Itu yang disebut Quran, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asari. Itu orang-orang yang taklid buta, yang diikuti orang yang salah. Maka yang disuruh mengikuti apa? Orang yang pasti benar. Nah, kemudian kembali ke Qul a'udzu birabbil falaq. Di antara mazhab Syadzili ini yang mazhab yang dipakai guru saya Kiai Memun juga dipakai bapak saya. Bapak saya itu paling sering ngendikan ke saya, hak pokoknya Jolali ngambil mazhab Abdul Hasan Asyadzili. Abdul Hasan Asyadzili itu mazhab paling pas untuk zaman akhir. Enggak apa-apa, Torekoh Indonesia rata-rata Naqsyabandi. Ya kita ikut Naqsyabandi apa. Jadi dalam berpikir ngikuti Abdul Hasan apa? Abdul Hasan Asyadzili dalam kitab Hikam, kalau di kitab saya kalau nggak salah halaman 15 atau 17 juz 2 itu ngendikan begini. Qul a'udzu birabbin nas, saya minta perlindungan birabbin nas dengan Tuhannya manusia, malikin nas, penguasa manusia atau rajanya manusia. A'udzu birabbin nas terus malikin nas terus ilahin nas. Yang teruskan kamu biar keren. Kalau saya hafal itu kan nggak keren, biasa gitu hafal Quran. Tapi kalau TKI hafal Quran keren. Apalagi ini juz 30. Kiranya kan hafalnya mulai dari juz 1. Jadi kalau ditanya, baca juz berapa? 30. 30 juz apa juz ke-30? Enggak hafal kamu juz 30 apa juz hafal 30 juz? Juz 30. Juz 30. Juz 30. Juz 30. Juz 30. Bukan 30 juz. Oh, berarti khusnuzon saya salah. Ya. Ilahin nas yang menuhani manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari was-wasnya khannas. Was-was itu kegamangan, ya. Was-was itu apa? Kegamangan, keraguan. Itu orang Jawa bilang apa? Was-was. Mamang. Kegamangan. Mamang atau kegamangan. Itu kata Abdul Hasan Asyadzili ini, dengarin, ini penting sekali untuk para pekerja Korea atau untuk siapa saja yang hidup di zaman akhir. Kamu gampang nggak punya istri di zaman akhir, apalagi istri kamu itu misalnya ketemu di Korea atau ketemu di jalan, oh ini setia ndak. Punya anak di zaman akhir ABG, khawatir nggak? Khawatir. Tapi kamu jangan GR khawatir tak sama anak kamu, istri kamu. Kamu sendiri mengkhawatirkan nggak? Mengkhawatirkan. Kamu sendiri mengkhawatirkan nggak? Sangat ya. Alhamdulillah. Jadi, nah ini santai saja. Ini tidak dalam rangka ngadili, tapi ngomong sebagian fakta biasa aja. Tapi apa? Apapun mengkhawatirkannya zaman ini. Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu mendorong kita tetap optimis, apa? Optimis. Kata beliau, saya masih hafal bahasa Arabnya. Ini penting saya bahasa Arabkan supaya sampai latihan bahasa Arab juga. Bahasa Arab itu bahasanya Quran, bahasanya Ahlul Jannah. Nanti kamu ditanya sama malaikat munkar nakir, hei Korea, bisa bahasa Arab? Tidak. Bahasa Korea bisa. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa Arab tidak bisa. Kalau kamu ditanya gitu pusing kamu. Tapi malaikat ini nanti tak nego lah supaya gak tanya. Itu bagiannya para ulama, membela umatnya apa? Membela umat. Jangan ditanya gitu, kasihan gitu nanti. Tapi harusnya kamu ganjil gak gitu. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa Ahlul Jannah bisa. Nanti kalau kamu di surga bingung, di sana nggak ada bahasa word, bahasa Arab. Sementara kamu bisanya Bisa E9. bisa Korea. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu hafal juz berapa? 30. Karena itu ya bahasa Arab. Itu kan Quran kan juga apa? Banyak wartawan Japos pernah cerita saya. Sampai dicucuk sama orang Palestina. Ada wartawan liput di Palestina. Dijak bahasa Arab sama orang Palestina. Enggak bisa, memang dia enggak bisa, bisanya bahasa Inggris. Tatakallam bil Arabiyah, lah. Antum di Indonesia lah. Suara. Akhirnya ngomong speaking Inggris pakai bahasa apa? Inggris. Setelah ngomong bahasa Arab saya tidak bisa, bisanya bahasa Inggris. Akhirnya sama wartawan Palestina diajak ngomong bahasa Inggris. Karena dia ketika diajak bahasa Arab bilang tidak mampu. Setelah sholat, ini sampai semua ini ya. Setelah sholat, orang Indonesia itu sholatnya kan pakai bahasa Fusha. Karena kiai-kiai dulu itu ngajarkan dengan bahasa Fusha. Bahasa kelas 1 lah, kelas A. Setelah sholat orang Indonesia itu benar semua.
kan kabiro walhamdulillahi katsiro itu kan benar semua. Kabiron itu terkitnya maf'ul mutlak, memang harusnya nasab. Walhamdu itu mubtada, terkitnya memang rofa. Walhamdulillahi dijerkan dengan li, memang bacanya lillahi jar. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukratan wa asila. Bukrotan itu dhorof ing dalam wektu esuk, wa asilan ing dalam bener semua. Habis itu dicucuk, kamu ahli bahasa Arab fusha. Kamu bilang tidak bisa itu tawaduk saja. Terus kata wartawan tadi, hanya hafalan komunisi. Jadi kira-kira kalau orang Arab ngerti nyanyinya tadi itu, ya halal watan, bukan kayak orang itu, bahasa Arab. Dan itu benar. Ya halal watan itu kan munada mudhof. Kalau munada mudhof memang nasab. Ya Rasulullah kan nasab. Ya mujibat da'awati ya nasab. Makanya ya ahlal watani juga nasab karena munada mudhof. Itu kalau orang Arab yang ahli grammar dengar, pintar sekali itu gak ada yang salah. Inhad itu mufrad, kalau inhado muannas, kalau inhadu bangkitlah kalian, berhubung kalian maka pakai wawu. Kalau if'al kan satu orang, kalau if'alu orang banyak. Inhadu, bener lagi nih. Pasti yang dijauh di sana dikira kita ini ahli bahasa Arab fusha, gak ngerti hafalan. Ya jadi nanti kalau ketemu Mukar Nakir langsung saja baca juz 30. Jadi dianggap ahlul jannah, dianggap menguasai bahasa ahli surga. Ya, kata Abu Hasan Asy'adili di zaman akhir itu, dan ini doa yang sering dipakai kita karena kita selalu minta perlindungan Allah kan, makanya dikatakan surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Muawwidzatain adalah perlindungan. Min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas. Kata Abu Hasan Asy'adili, waswas itu apa? Waswas adalah berpikir pesimis yang menjadikan kamu ragu terhadap limpahan rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap banyaknya rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sampai terjadi. Dulu kalian kerja di Korea, mungkin keluarga kamu apalagi kiai kamu pasti was-was, jadi anak apa? Jangan-jangan pulang ateis. Tapi ternyata enggak, keliru. Pulang jadi kiai. Karena di kampung nggak pernah jadi kiai, baru hanya bikin masjid di sini, bikin sendiri di kiai-kiainya sendiri. Ternyata keliru. Kekhawatiran orang-orang sama kamu keliru nggak tentang agama? Oh, keliru sekali. Ternyata di Korea yang dulu zaman di kampung sering ke musola enggak kan? Biasanya malah nonton ada kiainya. Tapi setelah di sini rindu pada kiainya, rindu pada kebenaran. Artinya ada bukti bahwa rahmat Allah itu tidak dikalahkan oleh zaman. Zaman sudah serusak ini masih banyak yang enggak zina. Zaman serusak ini masih banyak yang enggak mabuk. Zaman serusak ini orang orientasinya uang, ada yang orientasinya bikin mas di negeri ateis. Sehingga was-was yang mengganggu pikiran Anda, mengganggu hati Anda, ganggu tidak nyaman dengan rahmatnya Allah, kita berdoa supaya itu dihilangkan. Jadi min syarril waswas. Kita dihilangkan dari rasa pesimis yang mengganggu harapan kita terhadap Allah Subhanahu. Maka kalau kamu punya anak perawan cantik, tidak usah ragu kok anakku piye, kok anakku piye. Wong bapake dhisik yo ngene, ora usah ngono. Wis bapake ben bapake. Ndak usah diteruskan. Anake diharapkan jadi tetap wanita sholih, dan itu Allah tetap mampu. Buktinya kamu di Korea tetap berusaha jadi orang soleh. Bahkan sebagian pikiran kamu dedikasikan untuk bikin masjid. Kalau nggak bisa bikin nyewa masjid. Saking aneh masjid kok sewa. Kalau dengar orang Indonesia, orang Arab apalagi, ini gimana wakaf apa ini wakaf? Kalau dalam disiplin fikih wakaf itu sesuatu yang abadi. Tapi khusus wakaf Korea sahkan. Gak sah itu aja kan? Nanti kalau saya ditanya Allah ini pakai apa? Pakai Korea gitu. Darurat semua ya Pak? Darurat. Bayang nggak masjid di Indonesia gambarnya salib? Enggak kan? Di Korea biasa karena kita nyewa hanya satu tingkat. Tingkat atasnya gereja. Ya, kemarin saya di mana itu Bang? Di Amar bin Yasir. Amar bin Yasir. Oh ini kok. Itu di Indonesia kebayang nggak? Kalau di Korea?
Terjadi bukan kebayang lagi itu kan. Terjadi. Terbukti. Bawahnya bar, atasnya masjid. Masih mendingan. Nah itu kadang-kadang santri yang mau ke masjid ke bar di luar. Oh ini fikih unik, namanya kasus Korea ini jadi fikih apa? Darurat. Untungnya kiai alim di Indonesia itu ilmunya banyak, masih cukup lah untuk menganalisis seperti ini. Itu kalau kiainya tidak pati alim, wah ini nggak sah ini masjid di bawah gereja ini. Mana ada sunnah Rasul gitu? Ya Nabi itu makhluk terbaik sehingga kondisinya semuanya terbaik. Kita kan tidak terbaik, maka nasibnya ya begini. Malah mana ada sunnah Rasul begini masjid di bawah gereja? Nabi itu dipersiapkan segalanya terbaik. Lah kita ini siapa mau ingin kondisi kayak Nabi disiapkan tanah terbaik yaitu Mekah masjid terbaik, gak ada salibnya, gak ada di bawah salib, pinggirnya ada istri juga terbaik, ummul mukminin semuanya solihah semuanya hebat. Lah kamu apa coba? Wah ada ustaz aneh-aneh, wah ini sunnah Rasul ada. Oleh mengaji juga apa aneh-aneh. Kalau orang nggak Nabi itu ya semuanya pasti tidak terbaik. Kayak asal urip kono suka. Asal urip, asal sholat, asal ada masjid. Yang pertama bro, keren. Masjid tapi gambarnya saleh. Tapi kalau punya rezeki itu dibeli juga itu gereja itu. Nanti tinggal ganti bulan sabit apa? Ya, kalau logo Islam di sini apa? Bulan sabit. Oh iya. Saya teruskan lagi ya. Yang termasuk kita minta perlindungan dari Allah itu apa? Min syarril waswasil. Dari waswas. Kata Abdul Hasan Asy'adili, waswas itu adalah pesimistik, ya, rasa pesimis, rasa ragu yang menjadikan kamu itu tidak pede, seakan-akan rahmat Allah sudah selesai. Itu tidak boleh. Rahmat Allah lebih sakti ketimbang yang kita takut. Banyak orang goblok di Indonesia, orang lugu goblok, anaknya sekolah SMA, bariku kuliah, padahal bapaknya mau tukang rumah sapi, rumah pari, tapi jadi mahasiswa, nanti jadi dokter, banyak, jadi dosen. Kalau nuruti pesimis, mana mungkin anaknya orang awam jadi dosen, mana mungkin anaknya orang nakal jadi kiai. Banyak orang nggak sholat, nggak apa, anaknya ikut TPQ, akhirnya tertarik Quran sampai hafal Quran. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid Quran. Karena rahmat Allah tidak kalah dengan rasa kekhawatiran kita. Saya yakin ibu sampean khawatir semua kalian di Korea. Aku yakin khawatir. Di Jakarta saja khawatir karena Jakarta sudah kayak gitu, apalagi ke Korea. Tapi dulu yang rambutnya pilokan atau pulang religius. Kenapa anak kamu religius? Pengurus Masjid Kimpo. Artinya was-wasnya agak terbukti. Yang terbukti adalah banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terhingganya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku akan ada di mana saja. Jadi Korea, Uni Soviet, bila perlu korut, tapi ini masih tantangan kalau korut itu tidak akan menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus minta doa supaya was-was yang pesimis yang menjadikan kita ragu terhadap keluasan rahmatnya Allah itu dihilang. Karena jenis min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada rasa was-was itu datang dari jin, dari setan, ada yang datang dari manusia. Datang dari manusia, misalnya tadi istri kamu diprovokasi tetangga, jenenge yang Korea mesti kuatut babon katut itu. Ternyata tidak benar. Ternyata di sini jadi ustaz. Bukti, tapi buktikan kalau itu tidak benar. Jangan sampai ada yang seudon terbukti benar ya. Salah kamu kalau terbukti benar ya. Buktikan kalau seudon itu tidak benar. Tapi kan banyak manusia-manusia yang memprovokasi supaya terjadi was-was. Jadi kerja yang Korea mesti jadi wong nakal. Itu nas namanya manusia. Ternyata enggak, malah jadi pengurus masjid. Nah, was-was itu juga harus dihilangkan. Makanya surat Mu'awwidzatain surat luar biasa. Jadi ingat lagi ya, jadi kamu jangan pernah berhenti berharap rahmatnya Allah. Kalaupun kamu pernah salah, ya pasti pernah salah. Potongan-potongan gini mesti. Ustadznya saja pernah salah, apalagi umatnya, apalagi muridnya. Enggak pernah lagi sudah.
Sering tahu sudah mentalnya tidak tahu. Jadi kita selalu berdoa qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini bonus karena khataman. Ya kalau nanti ditanya orang-orang, "Dah khatam ajinya Quran dah." Kapan ini gimana? Kimpo. Sudah khataman sama Gus Ba. Kok tahu? Kemarin ngajinya sudah qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat apa? Terakhir ya. Berarti Anda khatam sah ya, Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau tanya, "Dah khatam Quran dah?" Sama siapa? Kapan? Tanggal 15 ini. 15 September di Kimpo. Kenapa? Pengajiannya qul a'udzu birabbin nas. Dari depan enggak langsung khatam aja. Khatam aja dari depan langsung apa? Langsung apa? Langsung khatam. Ya Allah minta perlindungan dari min syarril waswasil khannas, dari rasa was. Maka kamu di sini yang punya istri di rumah juga jangan was-was, istri juga enggak was-was apa. Tapi juga buktikan kalau was-was itu salah. Sebagaimana orang-orang tua kita mungkin dulu pernah was-was sampai di sini jadi orang nakal, ternyata malah bikin masjid. Karena Allah akan memberi petunjuk sama hambanya yang minta petunjuk. Kembali lagi barokahnya kita selalu ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah beri kami jalan yang lurus, yaitu jalannya mereka. Jadi saya tidak sependapat, sangat-sangat tidak sependapat kalau ada orang yang bilang, kenapa ngikuti manusia? Manusia kan sama-sama manusia, tidak gitu cara berpikir. Ngikuti Allah caranya ngikuti gimana? Wong Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak cari wong, tidak cari pekerja. Coba kamu ingin kaya kan niru orang-orang tetangga kamu. Itu dulu yang miskin, gara-gara kerja keras jadi kaya. Yang namanya niru manusia ya ke manusia. Tapi kalau dalam hal agama, niru orang yang jelas-jelas telah engkau beri nikmat, bukan orang yang masih abal-abal, tapi yang an'amta, yang otoritasnya jelas. Ya, jadi ini hadiah saya betul, hadiah saya. Saya menghormat betul sama jenengan. Saya bilang ke Kang Ali pas ini, saya itu di hati saya mulai lama juga ingin ke Korea, tapi ya tentu kalau jadi bukan karena undangan. Jadi suatu saat kamu undang enggak itu tidak penting. Atau undang lagi ada mesti sama, terserah hati saya. Karena tadi jelas kan ngaji saya enggak jenis orang yang mudah didikte. Enggak mudah apa? Didikte. Yang bisa mendikte saya hanya perintahnya Allah dan Rasul. Kamu berdoa saja ya Allah gerakkan hatinya Gus. Jelas gitu ya. Jadi jangan pernah kalah dengan was. Ya, min syarril waswasil. Jadi mungkin kamu khawatir sama anak-anak kamu yang masih muda. Ini anak ABG gimana? Kalau pegang HP gimana? Nanti lihat gambar-gambar yang macam-macam. Oke lah khawatir itu boleh, tapi saya berlebihan. Tetap semuanya kalah dengan rahmatnya Allah, kalah dengan hidayatnya Allah, kalah dengan panduannya Allah, kalah dengan limpahan rahmatnya. Coba sekarang, zaman kita masih orang kayak orang primitif, nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Itu anak-anak Indonesia yang putri jarang berjilbab. Sekarang era HP yang jilbaban. Andai kan gambar-gambar itu mempengaruhi mental anak-anak kita, mereka akan niru yang digambar. Tapi ternyata enggak juga. Karena apa? Limpahan hidayatnya. Ya berpikir positif lah. Cuma berpikir positif ini tidak mengurangi kehati-hati. Ya, jadi ayo dibaca bareng-bareng kalau itu berbinas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya karena ini terakhir ya nggak usah tanya jawab, pokoknya ini dicamkan di hati ya, dicamkan apa? Di hati. Terus saya berdoa semoga semuanya barokah sampai anak cucu kita semua. Jangan hanya era kita, era anak cucu kita. Dan semoga masjid-masjid yang kita tinggalkan tetap makmur oleh orang-orang setelah kita. Jangan oleh kamu toh nanti tidak pulang. Oleh orang-orang setelah kita. Karena kita ya regenerasi. Bukan monggo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sholli ala anbiya'i wa rusulika asma'in. Allahumma ya Allah, inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa zakki nafsana wa a'tiha taqwaha ya Allah. Allahumma yu'atiha taqwaha wa zakkiha ya Allah wa jannib ganasana.
Allah. Allahumma ya Allah ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdina ya Allah bil husna warzuqna al istiqamah. Amin. Wa hidayahakal aliyah himmat. Amin. Allahumma ya Allah alla takuna himmatuna illa fi ilahi kalimatika. Amin. Ya Allah fi tasbihika wa tahmidika wa takbirika. Wa inna ala dzalik ya Allah fa innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa baraka sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah Iya kenapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.